Oke, Garuda hari ini mau kemana? Study tour ke Bandung, tepatnya ke eh, Museum. Museum Geologi Bandung dan Studio Park Oke. Trans Studio Bandung. Sekarang jam berapa nih? Jam 2 malam. Oke, langsung berangkat. Oke, pokoknya jaga semua dan ingat semua yang ayah katakan kepadamu. Oke? Ya. Fi amanillah, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yo everybody, welcome back to RNG Review Channel. Dan hari ini aku akan menceritakan tentang perjalananku study tour kelas 6 ke Museum Geologi Bandung dan juga Trans Studio Bandung bersama teman-teman. Oke, bagaimana ceritanya? Kita mulai dari perjalanannya ya. Ya, Oke, bisa dimulai dari mulai perjalanannya itu jam berapa ya waktu itu? kira-kira kita itu harus berkumpul di stasiun di Terminal Lama Sukabumi jam 2.30. Kamu bangun jam berapa? Jam satuan seingat. Jam satuan, oke. Lalu preparation, Ya, berangkat dari rumah ya. ya. Dan tujuan study tournya mau kemana aja nih? Mau ke Museum Geologi Bandung terlebih dahulu, baru Trans Studio. Oke, lalu kamu dapat tempat duduk di? Kira-kira dapat urut nomor 46. Kebetulan yang 47 itu teman dekat, namanya tuh Afnan Arasik Zahirul Haq. Nah, posisinya tuh gimana menurutmu tuh? Sedikit gak enak. Jadi kira-kira dua barisan yang paling belakang, tapi di depan tuh di bawah tuh pintu. Jadi kalau misal besinya dihilangin itu langsung tangga gitu, tangga keluar. Kan besinya tinggi pintu. Jadi pas di dekat pintu ya. Ya, Ya sebenarnya ya. itu agak bahaya sih sebenarnya ya. Mungkin nanti kepada pihak bisnya mungkin nanti lebih proper lagi karena itu kalau ngerem takutnya gelinding ya, Iya. nggak ada penahan gitu. Tapi dia kayak ini tangga, ini kan pintu, ini tangga dikasih kayak besi dulu. Oh, ada besinya. Ada kan penahan gini. Di kakinya berarti. Iya, Cuman kalau di dada mah nggak ada kan. enggak. Jadi kalau misalnya ini gitu jatuh ke depan berarti langsung ke Iya. tangga kan. Iya. Jadi kalau yang lain itu apa sih rapet, tapi kalau kita itu longgar sendiri. Enaknya paling kaki bisa diangkat lah gitu doang. Dan nanti kita tampilkan tentu saja ya seperti apa duduknya. Oke. Lalu apalagi mulai berarti itu berangkat kurang lebih kemarin jam 3:30 ya kalau nggak salah. Wah, jauh banget. Berangkat jam 3:30. Berangkat jam 3:30 subuh dari Terminal Lama. enggak lah, udah jam 3-an. Jam Jam 3-an 3-an tuh udah mulai berangkat. Oke, jam 3-an mulai berangkat. Lalu kemana tuh? Terus di bis kita itu kebetulan kalau dari kan siswa di angkatan ke-7 ya. Ada 100 orang. Per bus itu mungkin 50 siswa. Kalau dicampur sama guru bisa nyampe 60 kursi lah. Nah, kemarin tuh kebetulan masih ada beberapa orang yang belum naik bus. Oh, belum ngumpul. Iya. Oke. Jadi ada yang nyampe harus dijemput dulu, terutama yang di daerah Ciaul. Jadi jemput di daerah Ciaul. Oke, sebentar ini di mic-nya dirapihkan dulu dikit. Oke, lanjut lagi. Ada yang telat gitu, yang terutama yang dari daerah Ciaul. Kalau dari daerah lain mah pagi-pagi lah. Oh, jadi sebenarnya jemput lagi itu tuh ya. Iya. Tapi karena Ciaul mah cuma sekali lewat, jadinya enak sekalian lah gitu. Iya. Oke. Nah, setelah itu destinasi pertama berhenti di mana dulu berarti? Sholat subuh ya? Iya, sholat subuh dulu. Sholat subuh di hafal nggak tempatnya apa? Lupa tempat masjidnya. Di masjid tapi Iya. pinggir jalan ya kan? Iya. Oke, lanjut. Tapi sebelum itu di bus juga kita mendapat snack pagi lah. Oh, snack pagi. Apa tuh menu Ada makanannya? wafer, roti abon, satu lagi ada kopi susu lah. Outside. Oke, sip. Kebetulan pas waktu itu aku ngebukanya itu outside dulu. Rasanya kayak pengen mau muntah. Kenapa? Minum kopi subuh-subuh gak kuat. Oh, nggak kuat di lambung. Ya, Jadi nggak cocok lambung ya. ya. Tapi kategorinya si outside itu masih ringan sih. Jadi kayak bikin gak nafsu makan. Jadi outside lalu roti abon. Ya, satu lagi ada minuman Prima. Primanya tuh rasa apa? Prima mah minuman aja, minuman Oh iya. air putih. Air putih, air mineral ya. Ya. Sorry. Oke. Sudah itu kita sholat subuh berjamaah
Untungnya tidak masbuk. Hmm. Habis itu di perjalanan lampu di bus dimatikan, kita tidur lah. Oh, dalam perjalanan tidur. Oke. Kita tidur, habis itu kayaknya kita itu bangun di jam mau masuk sekolah lah, di jam 7. Hmm. Kebetulan waktu itu kita itu di rest area. Hmm. Kayak disuruh siapa yang mau pipis boleh keluar dulu gitu. Hmm. Kamu kencing nggak waktu itu? Kencing. Kencing ke toilet. Ya gak buang-buang waktu. Oke. Kayak makan tuh dikit tapi pengen pipis melulu. Tapi bagus kalau ada perhentian langsung buang air kecil. Kenapa? Karena bisnya tidak dilengkapi dengan toilet. Ya sama ngajakin teman mulu mau gak kayak dia baturan gitu. Iya. Dan jangan pernah nahan pipis ya, atau nahan kencing karena itu bahaya. Bahaya ke kantung kemih, bahaya nanti ke ginjal, pokoknya bahaya. Oke. Jadi kalau mau kencing aja. Oke, lanjut. Terus kira-kira kita itu ke rest area itu 2 kali. Sudah itu kita sampai di tujuan utama itu Museum Geologi Bandung. Di sana kita disuruh foto-foto terlebih dahulu karena saat kita ke sana itu pintu masuk itu belum terbuka. Oh, pintu masuk belum terbuka. Ya, jadi disuruh nunggu dulu lah kira-kira 10 menit. 10 menit habis itu masuk. Pas masuk paling cuman sedikit ada pengarahan dari penjaga-penjaga di museum itu. Kayak anak-anak ayo kita ke daerah yang sini, ayo kita ke fosil hewan purba. Ada tour guide-nya lah ya. Ya. Oke. And then Sama kan waktu itu tuh disuruh bawa buku sama pensil, tapi nih nyampe gak dipakai. Lebih sering nyama foto aja. Karena udah bilang nggak usah lah. Oke, lanjut. Sudah keliling museum, kita ke auditorium masih di Museum Geologi Bandung. Dan itu masih berbarengan itu semua berarti kan ya? Iya. Saat di auditorium itu kita nonton, gampangnya itu yang saya ingat adegannya itu begini. Kenapa di pegunungan Himalaya itu bisa ada fosil hewan purba lautan, fosil hewan purba yang dari laut. Tapi kalau kita ngelihat letak geografisnya, ini sedikit ada pembelajaran juga. Pegunungan Himalaya itu jaraknya itu berkiloan meter dari permukaan laut. Oke, mantap. Dan kenapa bisa ada fosil hewan laut di pegunungan Himalaya yang segitu tingginya? Karena ceritanya pada zaman dahulu semua benua itu menyatu. Nah, kira-kira waktu itu India itu menyatu dengan Afrika atau Brazil gitu. Nah, Asia udah pisah duluan nih. India akhirnya misah dengan diantara benua yang tadi ya lupa. Bergabung dengan Asia. Dan kenapa bisa terbentuk pegunungan Himalaya itu karena begini nih gampangnya. Nah, Begitu. Jadi itulah alasan pegunungan Himalaya terbentuk dan juga adanya fosil hewan laut di pegunungan Himalaya. hewan lautnya apa tuh? Kayak keong atau apa gitu. Megalodon nggak ada? Enggak. Oke. Terus kita nonton di auditorium itu kira-kira ya setengah jam lah. Nah, sudah dari auditorium kita keluar dari museum, ya kira-kira kita itu di Museum Geologi Bandung itu mungkin 2 jam lah atau enggak 1 jam setengah. Setelah itu kita kembali ke bus. Nah, itu di museum ada lagi ceritanya atau hanya itu saja? Apalagi yang masih diingat, cerita lucu aneh boleh. Apa ya? Ya paling ada kira-kira fosil manusia purba. Dan di sana ditunjukin manekin manusia purba. Dan sama temen aku yang namanya Dava Aldrik Putra Lesmana. Iya. Dia itu ngelihat itu nyampe ke batang-batangnya lah. Sampai pentungannya gitu. Ya nyampe kita mah ketawa-ketawa gitu, nyampe bilang dosa gak sih kalau cewek ngeliat kayak gini. Harusnya ditutupin mungkin dikit ya. Iya. Tapi cowok mah senang-senang aja ngeliatnya. Iya. Tapi cewek ada yang lihat juga itu. Gak tahu tuh. Ya paling cewek mah apa ya. Gak fokus ke sana. Soalnya kita udah kesini. Oke. Sip. Nah, terus beres di Museum Geologi kita kembali ke bus. Pas di bus juga kebetulan HP itu udah mulai sekarat. 54%. Langsung aja cas gitu. Kesempatan emas gitu. Ngecas ada tempat casnya emang di Ada. Jadi ini kan tempat duduk, sini jendela, ada gordennya. Di atasnya itu ada AC sama tempat ngecas. Di atasnya lagi kayak kabin pesawat.
gitu. Jadi ngecasnya di atas. Ya. Tapi pas kemarin aku ngecas, kalau pakai casan yang aku kabelnya itu gampang copot kalau sama sambungan ininya. Makanya pas pulang ngecasnya HP-nya aku taruh di kabin. Tapi ininya agak nyampe talinya tuh gini banget, enggak masih kayak ada jedanya. Ada ruang lah ya. Ya. Lalu ada cerita apa lagi di museum? Ya paling ada perempuan namanya Kairin, sedikit usia. Sedikit usianya gimana? Kadang suka moto-motoin gitu. Habis itu kayak ini siapa gitu. Ada fotonya ada. Ada, tapi ya rata-rata yang sekali lihat doang. Harusnya jangan sekali lihat. Kebiasaan di grup kelas ya. Soalnya katanya di grup kelas kalau misalnya ngirim foto yang gak sekali lihat gitu. Udah berkali-kali nih tapi gak yang sekali lihat dikeluarin katanya. Dikeluarin Dari grup. Kenapa emangnya? Gak nurut. Kenapa harus sekali lihat, kan orang nggak semua lihat mungkin kalau gitu. Nggak tahu, itu peraturan dari sana. Cewek sih rata-rata yang bikin grup. Jadi harusnya langsung save kayaknya ya. Ya, makanya cowok juga para bikin grup sendiri. Oke. Oke, apa lagi lalu? Jadi Kairin moto-moto kamu gitu. Ya. Diam-diam motonya atau langsung? Diam-diam. Tapi ke ciri, jadi kayak ini moto nih, tapi ini ada teman langsung ngumpet. Ya padahal pas kamu mau difoto tuh langsung aja bergaya. Lagi gak fokus, kadang motonya tuh kayak lagi disuruh, cepet naik gimana gitu. Oke. Terus habis itu kita kembali lagi ke bus, tapi sebelum kita kembali ke bus tuh banyak kayak pedagang kaki lima lah yang suka nawarin, ada yang mau beli ini kacamata 5.000-an aja, ada yang beli ini kebab 10.000 satu, teh pucuk mah pengen beli tapi gak usah lah. Kacamata kamu nggak tertarik? Enggak. Oke, lanjut. Good. Nah terus abis itu kira-kira kita itu nunggu di bus dari museum ke Trans Studio Bandung itu 10 menit lah. Cepat berarti ya? Udah mau berangkat lagi? Sedikit lama. Kita nunggu di bus itu 10 menit. Lama. Karena di bus juga banyak pengamen yang datang nyanyi-nyanyi gitu. Tapi AC tetap jalan, nyala? AC dingin gak gitu atau panas? Dingin. Tapi pas nyala. Ada amang-amang masuk, pintu dibuka. Makanya kaki langsung begini. Sempet botol minum hampir mau jatuh langsung. Oke. Jadi pakai ngandelin itu aja, udara dari luar lah, AC mah belum dinyalain. Habis itu pas kita perjalanan ke Trans Studio ya 15 menit lah. Kira-kira selama 5 menit kita ditemenin dulu pengamen nyanyi-nyanyi ya. Nyanyinya apa kayak gimana? Ada masih ingat gak? Lagu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, and then yang satunya lagi mah bebek apa gitu. Ada yang bayar gak itu tuh? Enggak, tapi sebagian teman aku ke pengamennya makanya ikhlasin aja, kayak ada yang 2.000, 5.000. Kalau ada yang suka banget mas, ada yang nyampe 10.000 gitu. Pengamen mah rata-rata sama laki-laki mah kita di videoin aja gitu. Ada gak videonya sih? Temen aku itu. Si Arkan punya Arkan. Arkan, Alzam ada. Minta coba nanti ya. Ya. Kirimin. Oke. Sip. Oh sama ini sedikit lupa, di museum geologi juga kita bukan hanya melihat fosil, tapi juga kita itu melihat kayak ini kayak kerak lempeng bumi, ini kayak kristal-kristal, terus juga kayak ada sebagian sejarah, kayak sejarah negara ini, tapi kalau sejarah itu gak terlalu dijelaskan, yang dijelaskan itu kayak hanya fosil begitu. Oke, kita lanjut lagi ke perjalanan. Sepanjang perjalanan ini kita tidak ada rest area, jadi tidak ada tempat pemberhentian dimanapun ya. Jadi langsung aja ke Trans Studio. Sesampainya di Trans Studio kita itu disuruh apa sih, ganti bajunya di masjid Trans Studio. Gede ya masjidnya, bagus. Nah itu kan ganti baju, kebetulan kamar mandi itu sepi. Nah aku salah satu orang yang pertama yang masuk ke kamar mandi. 2 menit kemudian udah ramai lagi nih di luar nih, pada baru buka celana langsung buka nyampe di emang kamar mandinya ada berapa kamar mandinya? Cowok itu ada 2 kamar mandi. Bukan 2 yang 2 pintu, jadi ada 2 bagian kamar mandi. Per satu kamar mandinya itu kalau tempat pipis itu bisa ada yang nyampe 10. Tapi kalau kamar mandi buat ganti bajunya mah cuma ada 5 atau 6. Ruangannya cuma 1 orang doang, nggak bisa lebih? 2 orang bisa, tapi kemarin mah aku gak mau, karena sendiri aja. Tapi resikonya ya lampu nyampe dimatiin, pintu ditendang, rusuh gimana. Gitu. Nyampe
kan biaya ganti baju sedikit, ngebanjur baju dikit, baju ngebanjur badan dikit. Nah tapi kemarin mah ngebanjur badan teh jadi gerah kayak diburu-buru. Jadi kamu banjur badan kamu Dikit kamu mah, siram? iya ngelapnya Ciprat atau ngelap kan basah tuh. ciprat gini. Tapi ngelapnya pakai baju seragam kan gak dipakai lagi. Langsung. Nah habis itu naruh baju. Jadi siapa yang ngetok-ngetok kamu siapa? Rafael. Masuk dia langsung udah itu kamu Iya gondrong. masuk. Tapi emang kamu ngerasa lama gak di tempat ganti baju? Enggak terlalu. Paling lama tuh karena pipis. Pipis Pipisnya dulu. tuh rada banyak. Tapi bagus kalau pipis jangan ditahan-tahan. Sesudah itu kita masuk nih. Jadi Trans Studio itu kayak ada mall, mall namanya Mall Trans Studio. Jadi ke mall dulu. Ke mall, abis itu baru ke tempat permainannya. Jadi di mall itu sebelum naik elevator kan ya gitu tuh. Iya betul. Kita itu dikasih voucher buat masuk ke tempat permainannya sama kupon tukar makan. Makanan yang kita makan waktu itu adalah Wendy's. Iya. Yang roti Wendy's itu kan. Bukan roti. Apa? Yang rambutnya merah, yang cewek. Oh iya, Wendy. Rambutnya merah ya. Iya yang cewek. Nah habis itu kita masuk. Nah di situ kita disuruh foto-foto dulu, gak diberi arahan atau apa, kita langsung main. Nyampe lupa waktu. Langsung dilepas aja gitu ya. Iya. Kamu jadi berapa orang satu tim? Pas awal masuk tuh cuman 2 atau 4 orang gitu. Siapa saja kamu? Afnan, Rasya, Rizky. Kalau Rasya mah dia cuman ikut aja gitu. Kebetulan waktu itu tuh kita itu ke tempat yang pertama itu rumah boneka. Jadi rumah boneka ini menjelaskan kayak budaya-budaya Indonesia. Digambarkan oleh boneka tapi bonekanya serem-serem. Ada yang hidungnya begini, ada yang kepalanya lebih gede dari badannya. Jadi kayak horor malah. Iya. Tapi ramai gak itu? Berarti anggaplah itu seperti istana boneka lah ya. Kalau istana boneka pas waktu itu tuh ramai itu karena ada kita. Gak ada kita mah sepi. Nyampe kita itu kan kalau mau masuk area permainan itu kan kayak ngeliat pagar, tapi pagarnya kayak diginiin. Nah pembatas lah ya. Ada pembatas ya. Kemarin mah karena kita doang ya. Nyampe pembatasnya tuh dilompatin, pembatasnya tuh dikepinggirin gimana. Karena nggak ada yang ke situ. Rusuh lah, jauh lah, semisal mau ada orang yang lihat juga tuh gak ada. Dibanding wahana lain ini sepi gitu. Ya. Habis kamu masuk ke tempat dunia istana boneka berarti ya. Ya. Yang mana di situ memperlihatkan budaya-budaya Indonesia. Ya, dan juga beberapa kota di Indonesia. Lama gak di situ? Kira-kira estimasi waktu berapa lama di sana? Ya 3 menit lah. 3 menit. Oke. Kalau lama-lama juga boring. Kayak karena boneka doang gitu. Tapi bonekanya serem. Habis itu wahana yang kedua ini yang paling kita tunggu-tunggu nih. Rumah hantu tapi di sana disebutnya itu dunia lain. Dunia lain. Nah, ceritakan gimana tuh? Kalau antri wahana rumah hantu itu panjang. Sampai ada kayak AAA yang lagi pacaran gimana itu panjang lah, nyampe teman-teman kita juga banyak. Pas di rumah hantu ya pasti yang jadi kayak spot seremnya itu kayak lukisan-lukisannya sebagian. Nah habis itu kita sebelum naik kereta wahana hantu tadi juga di rumah apa sih boneka itu pakai kayak apa ya, kereta. Kereta ya, kereta. 2 gerbong itu 2 orang. 2 gerbong 2 orang. Ya kalau 2 gerbong itu bisa 4 orang. Saya nyebut. Sama kayak di wahana rumah hantu juga begitu. Tapi kita waktu itu dipoto dulu. Sama waktu itu aku nanya dulu ke kakak-kakak penjaganya. Kak boleh nanya beberapa pertanyaan gak? Kata kakak-kakaknya boleh. Mau nanya apa? Hantunya boleh dipegang gak? Sama kalau video boleh pakai flashlight gak? Video mah jelas gak boleh pakai flashlight ya. Tapi hantunya juga gak boleh dipegang. Padahal pengen megang gitu. Nah setelah itu kita coba. Ternyata ini gak seserem waktu rumah hantu yang ada di Braga. Oh yang waktu sama ayah ya? Ya itu mah sama teman-teman, itu mah sama Am Ayah. Di Braga mah karena itu mah emang beneran manusia, hantunya juga bisa bergerak yang nyampe kayak wow gimana gitu. Sama waktu itu mah kita jalan gelap lagi kan ya. Gelapan mana sama yang di Bandung ini, yang di Trans Studio? Trans Studio itu gelap
tapi kita itu gak jalan, jadi udah kayak dibantu pakai kereta. Jadi udah kayak tinggal menikmati aja lah ya. Ya kalau waktu itu kan jalan kayak rada deg-degan gitu, harus gimana. Sama di Beragama ngelewatin tangga yang nyampe begini, itu kan takut ada hantunya, ngejump scare di bawah. Pas waktu itu mah naik kereta doang. Apalagi ada adegan adegan ngakak nih. Kita itu naik kereta, ada yang mau ngagetin kita itu zombie. Tapi zombinya itu kayak ngejatuhin diri lah, ngejatuhin badan, nyampe kepalanya tuh ketabrak sama kereta kita tuh. Apa itu? Manusia bukan tapi boneka manekin lah, zombie jadi kayak gini, nyampe ketabrak sama kereta kita tuh. Emang rusak atau gimana? Nggak tahu. Kayak gimana, ada suaranya nggak? Ya ada suaranya dikit kayak tet gitulah. Gitu nyampe ketabrak sama kereta kita. Terus ada adegan. Tapi rusak gak itu? Enggak. Ada adegan lucu nih. Jadi kita itu masuk ke sesuatu, pintunya tuh kebuka otomatis. Di sini kan pasti siap-siap ada jump scare lah. Ternyata enggak, jump scare-nya tuh jauh di depan, ada pocong, latar belakangnya merah. Yang bikin lucu ini adalah pocong ini pakai layar tancap. Itu yang bikin gak serem, yang ada kita ketawa-ketawa. Jadi pocongnya tuh juga cuman dah aja gitu. Gak seru gitu, rumah hantu mah. Sama ada juga ya paling apa yang rada sedikit bikin ganggu itu kayak suara lonceng lah. Di situ baru kayak kerasa horornya. Terus pas di tempat-tempat terakhir kita nih ngelewat ambulan. Ambulannya tiba-tiba kebuka, habis itu keluarin pocong. Nah itu juga masih gak tahu manusia atau boneka, tapi kayaknya manusia sih harusnya. Selesai dari rumah hantu, si Kairin nih nge-WA lagi. Ya. Kalau nge-WA lagi berarti udah lebih dari sekali. Ya kan? Kalau nge-WA lagi berarti lebih dari sekali. Ya. Berarti dari pas berangkat nge-WA juga. Nge-WA sih. Nge-WA-nya gimana? Kayak nanya, "Kamu udah turun belum di sini? Kamu udah nyampe mana? Sampai kapan?" Ini tadi ada adegan yang kelewat. Pas di museum geologi. Nanya, "Garuda kamu di mana?" "Di sini, aku di pintu exit nih." Ini exit deh. Gede, itu lumayan gede lah pintu exit, walaupun gak segede pintu masuk. Sampai ditelepon, tet. Sampai kata teman, "Ada Garuda ini mah udah kode tuh, sleep call." Aku bilang sleep call. Sleep call dari mana, lagi bangun gini. Gak ada. Nah, habis itu dia tuh bilang, "Nih, ayo sini atuh nuker makan lah." Nuker makan di Wendy itu. Ya udahlah, ikut kesana aja lah bentar. Pas nuker makan, kira-kira waktu itu tuh kita itu ke rumah hantu itu kira-kira jadi 7 orang lah. Nah kebetulan waktu itu kan aku itu yang pertama lah yang ke rumah hantunya. Ada satu lagi teman, dia mah nyampe trauma, dia mah nyampe keluar dari keretanya tuh ada yang nyampe begini tuh. Takut ya? Iya. Siapa itu tuh? Sapik gitu. Kenapa takut? Nggak tahu, dia mah pas di luar rumah hantu teh asa kayak yang biasa aja ini mah manusia gimana. Pas keluar gitu. Pas keluar aja trauma aja katanya. Biasa aja ya, kecuali kalau manusia jalan baru. Karena kamu udah merasakan fear yang lebih waktu itu sebelumnya. Jadi pas nemu experience yang itu jadi kamu biasa aja kalau kamu. Paling kalau naik kereta itu lebih kayak ketakut apa ya, hantunya teh duduk di kereta ngejump scare dari depan banget, karena waktu itu juga aku yang paling depan itu posisinya sama Aljam. Sama apa ya, kita tuh diikutin sama atau enggak keretanya tuh diputerin sama hantunya. Gitu aja yang rada bikin dia nyaman. Tapi yang jelas itu manusia. Tahu, tapi kan ada degannya lah gitu. Oke, lanjut lagi. Terus kita tukar makanan ke Wendy, habis itu kita makan. Habis itu kita si Karin tuh nanya lagi, Garuda kamu ke rumah miring udah belum? Gak tahu aku mah rumah miring yang kayak gimana. Dia bilang, yang tadi apa yang kamu coba yang sebelum dunia lain? Oh, rumah boneka itu mah yang di belah sini, deket sama Wendy gitu, masih sejajar lah. Makan di Wendy dapatnya ayam, nasi, sama minuman lagi. Ayam, nasi, minuman lagi. Minumannya minuman mineral lagi. Ayamnya dapat bagian mana? Upin Ipin. Oh iya, oke. Paha bawah berarti. Iya. Habis itu kita lanjut jalan lagi. Cuci tangan berarti, cuci tangan. Ada. Ya, pas di rumah hantu kan kita 7 orang. Kita lanjut jalan lagi duluan, langsung cuman bertiga doang gitu. Atau berempat gitu. Nah, waktu itu yang jalan ada aku, Afnan, sama Rizky, sama Aymar. Kita itu jalan pertama-tama tuh ke mana ya? Jadi lupa, banyak soalnya kan.
asa ke jadi ada kayak kapal bajak laut Oke, kapal bajak laut. tapi nyambung sama atap nih. Oh iya, di atas berarti naiknya Ya, kan. Nah. jadi kita itu ngelilingin Trans Studio. Naik itu dulu, beres makan naik itu berarti. Ya. Hmm. Ngelilingin itu. Nah pas ngelilingin itu ada Yusuf sama Danis ikut aja ke kita lah. Satu kapal itu bisa nyampe 12 lah. 12 orang. Ya, atau enggak 10 lah. Nah habis itu kita beres dari kapal itu kita itu pengennya tuh ke Arum Jeram, tapi Afnan gak mau ikut. Karena apa? Takut di Arum Jeram, takut basah gitu. Soalnya kita ngeliat kelas lain kan ada Hafid gitu, dia tuh nawarin ke kita, "Woi, kalian harus coba nih Arum Jeram." Kan mereka itu dikasih jaket ya, per kelas 6 itu kan dikasih jaket dari wali kelasnya lah. Bikin jaket gitu kayak kenang-kenangan. Waktu itu Hafid itu kelas 6D, dia itu pakai jaket kayak jaket gunung lah. Jaket gunung tapi udah nyampe sebasah itu. Kebayang jaket yang kayak kita. Makanya Afnan mah gak mau ikut. Udah aku sama Rizky aja. Kebetulan pas ngantri kita ada lagi teman dari kelas lain 6B dua-duanya. Pria sama Radit. Ya udah bareng sama kita. Nungguin Arum Jeram aja sahabat gitu serasanya juga. Karena Lama. ngantrinya banyak banget ya. Ya. Lama nyampe pegel ngantuk gimana. Pas udah kebagian kita bahagia banget lah. Nah niatnya itu pengen mah pas Arum Jeram itu kan ada adegan begini lah. Pengen mah bawa HP video gini. Tapi takut jatuh kan HP-nya. Ya, sama makanya HP, tas, dompet gak dibolehin dibawa pas naik. Jadi Makanya ada tempat penaruh khusus. penitipan dulu. Ya penitipan khusus. Nah kita naik Arum Jeram. Bagian terserunya itu ya pas di yang paling tinggi kita begini. Menuki ke bawah ya. Ya. Tapi kalau ngeliat kayak kelas lain nyampe sebasah itu mah kita masa enggak karena airnya tuh begini nih kayak kena kapalnya tuh. Cuma Jadi gini terpecah. doang. Iya. Terbelah Ya kelas lain mah soalnya basah gimana kan pasti rada begini airnya. Tapi kita mah gak nyampe basah gimana. Sepatu doang paling airnya tuh nyampe tembus ke dalam kapalnya. Jadi kapalnya tuh kira-kira udah kebanjiran segini. Di atas mata kaki ya. Ya. Makanya waktu itu Rizky kakinya dia nyampe kemasukan air. Habis itu si Rizky itu pengen ngajakin aku main mandi bola. Main mandi bola sih Rizky. Ya. Karena waktu itu kan pengennya sama si Afnan. Tapi si Afnan ini dia itu gak punya kaos kakinya tuh ada di bus. Nah aku sama Rizky itu ada. Tapi aku bilang kayaknya nggak dulu ini mah. Lagi gak mau gitu jajan jadi nggak jadi mandi bolanya. Enggak. Minjem di sana nggak ada saya penyewaan. Nggak tahu tuh soalnya kita agak yang sampai masuk banget kayak yang mandi bola mah. Terus abis itu aku sama Iki sama Adit sama Pria lagi nyoba big swing. Ya, Big swing itu kayak kora-kora tapi kalau ini bentuknya itu kira-kira begini lah. Itu tiangnya itu orang-orang duduk nanti di sini. Nanti di sini itu kayak bisa diputar tapi nanti diginiin. Nah kebetulan nyoba itu rasanya kayak hampir mau mati. Make jantung kerasa ya. Ya. Kan anime yang lagi aku suka nonton kan Attack on Titan. Nah ngerasa kalau ngebunuh Titan kan gini naik-naik. Tapi waktu itu mah serasa kayak dibanting Titan ini. Jadi udah ke kanan kiri udah gitu diputar lagi. Ya. Langsung pusingnya pakai teriak juga kuat itu mah. Tapi megang besinya tuh kayak yang harus kuat. Itu ada sabuknya gak sih ke ininya? Ada. Jadi sabuk sama besi. Jadi itu kayak karet. Yang itu ada kayak sabuk di mobil lah diginiin. Habis itu ini besi pegangannya lagi gitu. Tapi tetap pusing rasanya. Nyampe muntah terus naik yang kayak gitu juga. Jadi agak sedikit traumatik lah udah ngeliat menaik yang itu untuk nyoba yang ekstrim lagi tuh. Ya, makanya ngebayanginnya juga kayak muntah itu. Ada tapi wahana yang lebih ekstrim lagi tapi aku mah gak ikut. Jadi itu tuh kayak kincir angin. Di kincir anginnya itu diputerin. Habis itu orang-orang duduknya tuh gimana? Kincir angin kan begini. Iya. Habis itu orang-orang duduk di sini. Habis itu di sininya tuh diputerin lagi, di sininya diputerin lagi, di sininya diputerin lagi. Udah itu mah jelas gak mau. Kora-kora lah, mirip kora-kora. Enggak, lebih ekstrim lagi nih. Ada juga pengen nyoba tuh yang kayak naik ke atas, habis itu kayak dibanting ke bawah. Pengen nyoba yang kayak gitu tapi ngantrinya juga lama, langsung skip. Buang waktu ya. Ya. Terus aku sama si Afnan lagi, kita itu nyoba Dragon Tamer namanya itu. Dragon Tamer itu jadi kayak itu telur intinya lah.
di sini tuh ada 8 naga. 8 naga itu bisa didudukin 2 orang. Berarti 16 orang kan. Nanti naganya tuh kayak diputerin, nanti di bagian tertentu naganya tuh di ke atas bawahin. Puterin lagi ke atas bawahin. Gak yang ekstrim banget tapi seru lah. Namanya Dragon Timer. Iya. Masa itu namanya. Ada dragonnya lah. Oke. Setelah dari dragon itu kebetulan waktu itu aku tuh jajan. Nah, jajan es krim harganya itu 25.000. Nah, kan waktu itu di situ ada Aymar ya. Walaupun dia juga kasihan sih. Kan aku bilang Aymar boleh nitip dulu gini es krimnya, aku mau bayar dulu. Dia nitip. Temen aku nih si Kak Indra, dia heureuy es krim aku teh kayak mau diginin. Ku si Aymar diginiin. Nah, es krimnya tuh kesenggol, jatuh kena kaki si Kak Indra. Jatuh lagi ya es krimnya. Untung di cornnya sama ini itu masih nyisa lah dikit mah. Ya udah, tapi si Aymar sama si Kak Indra nggantiin es krim aku. Tapi ini yang sedikit bikin gak adil. Si Aymar yang ngelakuin hal yang paling dikit, dia ngebayar 20.000 ke aku. Si Kak Indra cuma 5.000. Padahal dia yang ibaratnya Yang bikin kagetnya ya. Iya. Tapi hal baiknya dari mereka berdua, mereka mau bertanggung jawab. Karena memang lagi ada uangnya. Kalau gak ada uangnya paling kayak gimana lah. Ya harus jadi asisten lah berarti kalau nggak ada. Ya. Tapi si Aymar oke-oke aja udahlah. Oke aja, tapi dia bangkrut yang paling gedenya. Padahal yang hari siapa, tapi dia yang paling ngerugi gedenya. Emang dia nggak minta nuntut ke si Indra? Nuntut. Apa kata si Indra? Ada nang sakieu ya. Mayar tuh oge sakieu ieu oge geus oge terima. Atuh kamu kenapa? Enggak, aku menghindar kamu nyampe gitu aja nah. Nyampe hampir mau berantem ya untung aku teh. Udah diam. Bermain oge deui ganeng juga bocil gitu. Aymar sama namanya Kak Indra-nya. Iya. Kak Indra itu cewek cowok? Cowok tuh. Agak mungkin lah cewek ngeginiin es krim aku langsung gak mau dimakan tuh. Ya udah lanjut. Hampir mau berantem, udahlah kita larai lah. Bagus. Sampai si Kain Rama ditanya aku si Aymar teh kayak yang pundung kayak di itu saya teman kermainnya gimana gitu. Kayak yang bad mood lah. Ya udahlah kita tinggal si Aymar jadi mainnya sama aku, si Kain Rama nggak tahu lah sama siapa. Terus kita itu nyoba main ada kayak permainan di time zone yang di Jogja lah. Waktu itu permainannya kebetulan lagi tutup tapi pintunya tuh dibuka. Ada kayak kuda-kudaan. Terus yang esok yang begini nih. Ya, es hoki yang gitu ya. Ya. Terus ada juga kayak alat yang buat joget. Joget yang harus ngikutin langkahnya kemana. Yang diinjek-injek itu kan. Ya. Sama satu lagi tuh yang paling aku ingat itu ada. Kamu main semuanya itu? Yang itu juga? Tapi alatnya mati. Oh, alatnya mati. Oh, dalam kondisi mati semuanya. Ya. Tapi serunya pas waktu itu cuman kita doang yang masuk. Jadi istirahat lah gitu ya. Ya, sama ada satu lagi tuh alat yang buat pengukur seberapa kuat kamu ninju nih. Ya, yang betul. Di atas gini. Karena yang adanya kita doang. Kok aku mah ditendang gitunya. Ya, yang beginian itu ditendang. Kan harusnya dia dipukul, kok aku mah ditendang. Jangan atuh rusak. Nah, habis itu jajan, habis itu kita itu pengen nyoba Transkar. Nah, padahal aku itu emang udah mau gitu Transkar. Nyampe ke Transkar itu 3 kali udah nyekip terus. Nah, karena rame. Pas terakhir ke Transkar, pas mau ke Transkarnya nih, Skyren nge-WA lagi. Garuda kamu ada di mana? Aku bilang ini yang di wahana yang ekstrim teh. Dia ada di Transkar. Ya jadi kayak yang misal aku kesana teh kayak yang ngejar dia gitu. Padahal aku memang pengen nyoba naik mobilnya aja. Ya udah aku kesana. Pas aku kesana untung udah mulai rada sepi. Nah, apa gitu? Si Karen teh ngomong apa? Si Apnan we tiba-tiba kayak gini ke aku teh. Tah si Garuda ka dieu teh gara aya maneh tah si teh gara si eta aja deh hayang ka dieu teh. Aku bilang henteu da urang memang hayang nyoba ieu Transkar penasaran mau mobilna. Si Apnan teh udah jadi pas kita naik Arum Jeram kan si Apnan gak ikut ya dia itu jadi nyoba Transkar sama Wildan. Nah, dia yang ngemudi, sekarang mah aku yang ngemudi gitu. Hasilnya kan dia mah udah, jadi dia mah kepaksa aja ikut sama aku. Karena udah ngemudi apa sebelumnya teh? Mobil. Oh, mobil. Ya, Transkar namanya juga. Lama lah ngantri, habis itu kebagian lah yang kita. Nyuruh aku tuh buat si Apnan buat video. Ya udahlah, dia video. Tapi pas arenanya udah mulai ekstrim, dia teh ngomong gitu. Gar, halas ya Gar, dia mah susah.
hati-hati cenah. Mulai nabrak kayak aku teh tet. Cek aing oge naon ya mah susah aja. Videona nya. Ya jadi video ke kaki dia mah kagak video ke depan. Pada videona antara dua, kalau nggak objeknya kamu pengendaranya, kalau nggak video tempatnya, view Ya. ke depannya. Jadi gini megangnya nanti. Ya jadi kan aku fokus segini siap nanti jadi dia tuh pengen nyoba buat nginjak setirnya bukan setir gasnya gitu. Jadi dia mau videonya tuh gini deh. Nggak benar gitu. Pas lihat nyampe akhir teh. Udah jalan aja. Tapi kalau makin gini-gini itu kayak nabrak-nabrak melulu akunya juga. Untung masih ada pembatasnya gitu. Jadi terkondisikan lah ya. Ya. Sama pas di sekolah bentar. Pas kemarin latihan si Arkan mah pengen kagak ada pembatasnya supaya mobilnya gak nabrak-nabrak. Ini kan pembatas ya. Di sini cuma ada ban. Ke bawahnya mah kan keluar gedung ya, langsung jurang. Pengennya mah kagak ada pembatasnya mah seru digini-giniin. Allah. Gak ada pembatas aja udah nabrak-nabrak kalau itu gak ada pembatasnya. Jurang Langsung tabrak ban mungkin. Gitulah. Sama pas kita nyoba mobil itu kan mobil tapi pakai mesin bertenaga motor ya. Suaranya juga ciri khas motor gitu. Kita main jadi terus kayak begini. Arenanya itu maksa supaya belok ke sini. Tapi setir kitanya tuh pengennya tuh ke kanan. Di situ tuh yang mulai susah nyampe ngebanting mobil tuh harus nyampe di setirnya tuh diputerin 360 derajat. Balikin lagi cepet gitu. Wah, di situ mulai sedikit susahnya. Sama kalau ditanjakan. Kan pas awal-awal tuh dikira itu cuman kita ngendalin setirnya doang nih. Oh, ternyata enggak. Kalau ditanjakan kita kan penasaran enggak ngendalin setirnya nih, mati mobilnya. Kagak bisa jalan. Sama soalnya perbedaan kayak gini nih. Pas masih ngantri, kalau ngeliat cewek yang bawa mobil sama cowok yang bawa mobil, cewek tuh kayak yang pelan banget. Tapi kalau semisal cowok itu cepet, misal gitu, kalau semisal mobilnya emang dikendaliin, gak mungkin keduanya kecepatannya itu berbeda. Pasti sama. Ya pas waktu itu mah beda. Sama pas waktu itu kebetulan aku mah rem itu kagak diinjek, makanya fokus ke gasnya doang, gas sama setir. Makanya itu yang bikin belok-belok ter ada nabrak. Oh, tidak lupa, maaf kelupaan. Sebelum sudah kita makan, kita itu sholat, kebetulan ada musola. Nah, ini momen lucunya. Kan aku nanya ke staf Argi Wisata. Kita itu ke sana itu kan sama Argi Wisata yang namanya. Nah, nanya ke si bapak-bapaknya, Pak, kalau musola di mana? Kebelah sana. Kan masih rada belum tahu ya. Cuman kayak nunjuk aja ke kanan ke kiri, kan bingung ya. Ada cewek di kelas kita, Zahira, Aisyah, sama Disya gitu dari kelas lain. Ya waktu itu kebetulan yang ke musolanya itu aku, Afnan, Rizky, biasa bertigaan. Nanya, musola kemana? Aku bilang, yaudah sini ikut aku. Lupa lah kan aku teh musola kemana. Coba itu di toilet ada musola gak? Kagak ada ternyata. Aku bilang ke si Rizky sama si Afnan, kabur aja yuk. Ya ninggalin gitu. Jangan ninggalin, langsung kalau misalnya nggak tahu sebenarnya tanya aja security di situ. Nah, itu kan aku tanya lagi ke security, aku nyari lagi ya ke staf kebersihan. Kalau pas nanya ke staf kebersihan mah rada bagus nih jawabannya. Pak, kalau musola di belah mana? Oh, ke belah sana yang namanya tuh sentral. Habis itu nanti kalian ke deket Transkar. Habis itu nanti cepet gitu. Pas yang main itu mah cuman ke kanan, ke kiri, ke kanan, udah. Soalnya itu kan bukan orang yang kerja di situ, jadi tahu. Informasi itu bisa kita dapat secara detail kalau nanya orang yang bekerja di situ. Ya, begitu. Besok kita sholat, beres sholat kita main. Sama waktu itu tuh kita tuh di Trans Studio itu dikasih waktu buat main itu 5 jam lah. Kira-kira dari jam 1 nyampe jam 5. Tapi sebisa mungkin juga nyampe jam 5 teh kayak jam 5 tuh baru keluar dari sana, tuh sebisa mungkin juga jangan lah. Karena ya cepet-cepet pengen pulang lah kita juga. Habis itu sholat asar mah tapi udah di luar gedung. Beres sholat asar kita masuk lagi ke mall. Nah, waktu itu aku sama Afna itu beli blokis ke Kid Station. Nah,
pas mau beli blokis di yang Kid Station, itu harga satu blokisnya itu ada yang nyampe 60.000, padahal itu tuh blokis yang biasa. Ada yang 120 gimana. Ya udahlah, kita masuk Kid Station cuman buat lihat-lihat doang. Ada juga yang Gundam 2 juta, Lego yang harganya 1 juta. Keluar lah. Langsung merinding ya. Langsung merinding liatnya juga. Pas kita bilang ke si Apnan mana yang beli, urang ge hayang beli sok kayak di naon. Ya udah kita keluar. Untung ada kayak tempat beli mainan, tapi yang enggak kayak Kid Station, jadi kayak ini rak, ini satu rak mainannya segini, ada blokis, Hot Wheel juga kalau di Kid Station itu satuannya itu 50.000. Soalnya kan itu tuh harga paling murahnya. iya betul, karena soalnya kan mungkin di Kid Station kan dia bayar tempatnya mungkin yang bagus juga, jadi ke harga mainan juga sedikit naik mungkin. Ya sama kalau yang di jalanan mall jualan mainan itu harganya tuh murah. Hot Wheel yang paling murahnya aja 35.000. Salah satu yang paling mahalnya 50.000. Tapi di Kid Station yang paling murahnya itu 50.000. Oh jelas kayak bisa beli lah. Gak mau gitu. Ya udahlah kita beli blokis gitu. Si Apnan beli blokis, habis itu aku juga beli. Nah kebetulan aku itu dapet yang spesial gitu kalau kata si Apnan, kan aku juga baru pertama kali ya beli blokis. Ya habis itu udah gitu dapat. Kita ngebuka unboxingnya itu di tengah jalan lah, kayak di tengah jalan banget sih, di dekat eskalator. Apa dilihatin kayak dari kelas-kelas lain mah, itu ngapain nggak salah, buka aja gitu. Nah ini mainan pertama yang kita dapat, yang aku dapat. Nah ini blokisnya tuh kayak gini ya. Ya. Jadi dia mainannya tuh detail artikulasinya sangat mantap ya. Kayak akan artikulasi, karena kenapa blokis itu mirip dengan Lego. Jadi blokisnya juga pas kita beli itu plastik, tapi badannya itu pada copot semua. Habis itu nanti kita masang. Dirangkai ya. Ya. Untung si Apnan ini dia kan masang blokisnya itu udah sering, makanya cepet. Kalau sama aku bisa sampai setengah jam gitu. Oke, jadi yang ini apa namanya ini? Big Convoy nama karakternya tuh. Sama satu lagi apa yang mana? Nah ini satu lagi aku beli Cliff Jumper. Sebenarnya itu yang punya Apnan. Nah aku itu sebelumnya tuh dapat yang kayak hewan dinosaurus, Brachiosaurus ya, yang kayak jerapah. Si Apnan pengen yang gitu, ya udah tukar sama yang ini. Jarang-jarang lah dia dapat yang bagus gitu. Ya udahlah aku tukar, aku jadi yang dapat yang ini. Jadi sebelumnya itu yang Afnan. Oh itu yang Afnan, cuman katanya Afnan inginnya yang Dino ya. Ya. Dengan alasan lebih bagus. Jadi sama katanya teman-temannya juga udah punya. Jadi kamu mengalah lah ya gitu ya. Ya sama apa ya, aku mah pengen bentuknya tuh yang kayak manusia, gak mau yang kayak hewan. Ya, kenapa kamu beli yang hewan waktu itu? Kan blokis acak. Oh acak random ya. Acak random. Jadi makanya pas kita beli teh, siap lantai gini teh ke aku teh. Gar yang ini sabar. Oh yang ini nih. Yang dirasa-rasa dulu ya. Oh jangan emang suaranya dikit. Dikitnya biasanya teh bentuknya teh rada kurang lah. Kayak gini lah. Sederhana. Yang juga proporsi badannya kan ini dikit, ini banyak gitu. Ya ini banyak kan ya. Detailnya lebih banyak lah gitu kan. Ya. Habis itu pasang-pasangannya juga lebih banyak lah. Makan dikit cuman bahu, tangan gitu. Yang ini dikit nih. Ya, ini mah aksesorisnya juga banyak gitu. Lumayan lah. Habis itu kita lanjut lagi ke bus. Sebelum ke bus, ini nih ada hal lucu nih. Sama si Rizky juga ikut. Kita itu pengen beli parfum, penasaran. Jadi kita itu masuk ke toko parfum. Si Rizky itu kan nyerita dia itu sempat udunan parfum sama beberapa temen yang lainnya. Tapi masih yang SDT Insani. Udunan kira-kira dikumpulin tuh nyampe 140.000 lah. Beli satu botol parfum. Patungan ya oke. Ya. Ya patungan mah kan jelas ibarat kayak 4 orang nih. Aku pakai yang paling banyak, pasti langsung disalah-salahin kan. Gitu, kecuali ibarat yang bayarnya yang paling banyak. Gitu. Nah habis itu kita itu datang ke tempat parfum, tapi ke tempat parfum itu kita itu cuman pakai parfum yang cuman bisa yang dicoba nih, kayak ada tulisan try me, cuman ada parfum yang coba aja lah. Ya udah kita coba ini, coba yang ini. Iki jadi mau beli kayak ini, teuing tuh duit orang sebanyak ya lah, udah nyampe 60.000 lagi lah.
gimana endingnya mah jadi. Rasa malu begitu keluar gitu, kayak tidak yang bertanggung jawab, kayak cuman keluar we udah. Oke. Itu teh yang bikin seserian gitu. Seserian. Habis itu kita keluar mall, beres keluar mall kita lanjut lagi ke bus. Habis itu perjalanan dari bus kita langsung menuju Sukabumi. Nah Di perjalanan itu ya bolu dapat dari mana di mana? jadi kita itu sempat kira-kira ya mungkin beres maghrib lah, jam ya 6:30. Kita itu berhenti dulu di Okeke 2 namanya tuh. Jadi kalau yang mau beli oleh-oleh silahkan buat orang tua atau gimana. Ya udahlah aku beli waktu itu bolu apa? Bolu susu kan. Nah, bolu susu rasa lupa ya rasanya juga. Hah? Rasa ti Apa Tima itu? tiramisu. Ya tiramisu ya. Harganya tuh 40.000 sama waktu itu tuh pengen beli bakso, ada bakso di sampingnya tapi mahal bukan mahal, antrinya lama sama tempatnya juga panas lah, mending makan Indomie aja gitu. Jadi pas malamnya kamu Indomie. Ya. Kalau siangnya terakhir yang ayam itu ya. Ya. Oke. Makan Indomie sama rada gampang lah. Indomie itu kalau harga aslinya tuh, kalau harga belinya doang itu harganya 7.000. Tapi kalau kita minta ke kasirnya buat kayak Pak pengen di air panasin atau enggak pengen diracik dulu, harganya nambah 1.000 jadi 8.000. Oke. Habis itu kita makan Indomie. Habis itu aku sempat sholat Isya lah. Karena udah dengan cepat lah, udah azan Isya lagi gitu. Sama waktu itu tuh sempat rada gak fokus karena fokusnya itu cuma sholat Isya, ternyata sholat maghrib juga belum. Makanya waktu itu aku paksa niatan cuman kayak sholat maghrib, sholat Isya, tapi gak ada kayak niat penyambungnya. Jadi udah cuma sholat gitu doang. Sama waktu itu juga kondisinya tuh lagi udah diburu-buru lah. Udah kita lanjut lagi ke bus. Di bus kita ngemotoin mainan yang ini, terus dijadiin status lah kayak beli mainan di Bandung lah lumayan gitu. Nah habis itu kita tidur di bus ya, mungkin beres sholat Isya 7:30 nyampe Sukabumi itu kira-kira jam 11 lah ya. Jam 11 waktu itu HP juga udah mulai sekarat, baterainya udah 30-an. Ya udah dicas aja gitu. Dicasnya juga yang di atas kabin teh. Ya udahlah dicas, habis itu mau kita tidur sampai Sukabumi ya mungkin jam 10:30. Ketemu ayah dan mama dan habis itu pulang ke rumah. Oke. Jadi kesimpulannya nikmati yang bisa dinikmati ya, dan syukuri yang bisa disyukuri ya, dan tentu saja terus berbuat baik, jangan lupa. Ya. Kurangi berbuat yang kurang bermanfaat, apalagi yang merugikan orang lain ya. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, apalagi hal yang tidak baik. Karena semua hal itu nanti akan kembali ke diri kita. Oke. Jadi tadi ada hal yang bagus, kamu lerai, nggak usah berantem lah, kita lagi happy gitu kan ya. Dan jangan lupa sholat. Dimanapun, kapanpun, sebahagia apapun kondisinya, dimanapun sholat yang utama. Karena perjanjian kita sebagai muslim yang utama adalah sholat. Jadi jangan tinggalkan sholat. Oke, ada lagi? Ya paling apa ya? Sama itu. Jangan pernah nahan pipis. Ya. Gitu. Sama kemarin ada yang sedikit bikin kesel, tapi bukan karena orang atau apa, kayak ini makan minum tuh dikit nih. Padahal gak nafsu makan. Tapi kayak pengen pipis aja terus. Padahal yang masuk ke perut juga kagak ada gitu. AC mungkin. AC. Ya kedinginan kan, mungkin agak dingin mungkin. Jadi efeknya jadi ingin buang air kecil. Iya, tapi pas perjalanan pulang mah aku gak banyak pengen buang air kecil, soalnya pakai jaketnya juga langsung 2. Dan udah ngantuk. Ya sama kalau pas berangkat makan cuma pakai jas doang. Ya pakailah jaket gitu. Ya udah, ada lagi? Mau ditambah lagi? Ada tips atau apa lagi? Apa ya? Gak ada kan? Sudah, ditutup saja langsung. Wabillahi taufiq wal
kelupaan. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat, menghibur dan juga menginspirasi. Saya harap teman-teman yang dari Insani, terutama teman dekat, itu bisa menonton video ini sebagai dokumentasi kita ya, dan bisa juga diulang-ulang. Ya, dan juga kenang-kenangan kita di bulan terakhir ini di kelas 6 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Terakhir lagi, Garuda sangat menyayangi kalian. Jadi sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain hari. Kita ketemu di atas menjadi orang yang sukses, soleh, dan bermanfaat. Dan satu lagi, kaya raya. Amin. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dulu bos. Foto dulu bos, Rey. Cup. Foto dulu bos. Video aja kak.